Selamat pagi. Jess, ini komen bagus loh. Ya, komennya dari Pak User 63583 bla bla bla. Maaf Pak Jess, kata DKTR kalau masih kecil alergi, misalnya makan telur, gatel, sering usia bertambah, maka alerginya akan hilang. Tapi kalau sudah tua, alergi misalnya makan telur jadi gatel, itu tidak bisa hilang, katanya seperti itu. Pak, alergi itu tidak ada ya Pak? Ya, terserah sih ya. Orang mau berpikir seperti apa ya. Tapi menurut saya, alergi itu tidak ada. Alergi itu hanya membutuhkan sebuah kebiasaan. Contohnya saya itu ketika pindah dari Batam langsung tinggal di Lembang, itu tidak bisa, Pak. Wah, jangan ditanya, Pak. Dari panasnya luar biasa, siapa yang tinggal di Batam pasti tahu. Saya tinggal di Batam Center di Pasir Putih. Ya, panasnya luar biasa. Langsung dari Batam pindah ke Lembang karena pekerjaan saya buka usaha baru harus berada kantor di Lembang. Di Lembang, zaman itu tahun 2008 itu masih mendapatkan malam harinya itu temperatur cuacanya mencapai 16 sampai 12 zaman itu, tahun itu ya. Kalau tahun sekarang udah susah itu. Paling tahun sekarang itu di 1921. Tahun itu 2008 dinginnya begini. Apa yang terjadi sama saya? Apakah apakah saya ndak alergi dingin? Oh iya, alergi dingin. Gatal semua, buang air, ya, buang air ndak berhenti satu hari bisa sampai 15-20 kali buang air. Rusak. Nah, kan ndak tahan alergi saya dengan dingin. Karena dari panas langsung kedingin itu kayak kamu dikeluarkan dari freezer langsung di PP, dijemur. Itu kayak gitu. 3 bulan, Pak. 3 bulan. Tapi di dalam waktu 3 bulan itu, saya menyesuaikan. Nah, kamu harus paham nih di sini nih. Yang namanya manusia itu adalah makhluk adaptable. Di umur berapapun kamu, itu sebabnya ketika kamu sekolah, kamu kuliah, lulusannya insinyur, kamu bisa kerja jadi administrasi. Lulusan kamu dokter, kamu bisa jadi HR. Lulusan kamu ilmu geologi, ya, ya, ilmu geologi itu apa? Itu yang berhubungan dengan penggalian-penggalian tanah itu. Kamu bisa kerja di perusahaan yang berbeda. Kenapa? Karena manusia itu unik. Manusia itu dikasih kekuatan namanya adaptasi. Ya, makhluk adaptable. Nah, kalau sampai kamu excuse kayak seperti yang Bapak ngomong, udah dewasa, nggak bisa menyesuaikan, ya itu salahmu, bukan salahku. Ya, kamu makan telur gatel, sementara selmu butuh nutrisi. Kamu makan telur gatel, terus telurnya kamu buang. Nanti kamu makan daging gatel juga, kamu singkirkan dagingnya, ya sudah selesai. Nah, terus kamu mau makan apa? Menutrisi tubuhmu dengan apa? Sedangkan yang namanya nutrisi hewani itu adalah telur, ikan, daging, seafood. Kalau kamu sudah mengasupkan telur, ikan, daging, seafood yang dimasak ini, maka 5 elemen yang kamu butuhkan untuk menurusi tubuhmu minimal sudah ada di dalam situ. Kan gitu. Pemikirannya kan begitu. Jadi mindsetnya yang harus dirubah. Ya, mindsetnya yang harus dirubah, bukan makanannya. Kamu yang harus menyesuaikan. Karena kamu dikasih otak ini untuk bisa bukan memilah, tapi menyesuaikan. Ngeblend di situ. Nah, kalau sampai kamu, contoh kayak begini, kamu lahir miskin kayak saya lahir kaya, tapi dibesarkan dalam kemiskinan. Ketika saya lahir kaya, karena punya warisan pabrik kacang dari kakek nenek saya, tapi ketika saya besar, dibesarkan miskin. Makanya kelas 5 SD saya udah ngeracik jamu kan, nyari duit sendiri kelas 5 SD. Itu dibesarkan dalam kemiskinan sampai lulus kuliah, sampai lulus SMP, SMA. Sampai lulus SMA, sampai kuliah, tidak ada 1 sen pun uang dari keluarga orang tua saya datang sama saya. Sampai seperti itu. Jadi saya bekerja sendiri. Bagaimana bisa begitu? Menyesuaikan, Pak. Menyesuaikan. Jadi targetmu harus lebih besar daripada masalahmu. Impianmu harus lebih besar daripada problemmu. Kalau enggak, ya kamu akan tetap miskin.
Makanya kalau kamu lahir dalam posisi miskin itu bukan salahmu. Tapi kalau kamu sampai maot dalam posisi tetap miskin, itu 1000% kamu yang salah. Kalau kamu lahir terus kemudian kena masalah dengan makanan, itu bukan salahmu. Alam semesta ini membuat kamu bagaimana bertahan untuk kamu yang menyesuaikan di dalamnya. Jadi kalau kamu tidak bisa makan telur sekarang, kalau makan telur gatelen, ya bagaimana kamu bisa caranya kamu membuat tubuhmu itu bisa menerima telur? Kan gitu. Kenapa? Karena yang paling murah kan itu. Kalau lebih dari itu kan mahal. Yang paling murah kan telur, Pak. Yang paling murah itu telur. Ada yang bisa kamu dapetin gratis, ada yang bisa kamu dapetin beli. Dan kalau beli itu murah banget. 2.500 per butirnya. Itu pun telur ayam kampung tuh 2.500. Betul nggak, bro? Enak banget. Sekarang telur negeri aja 2.500. Oh, telur negeri tuh dia yang biasa beli 2.000. Sekilo 16 biji, 23.000. 23.000, 32.000. 32.000. Ada yang bilang ini Pak Jas kampanye telur terus, lama-lama telur jadi mahal ini. Nggak apa-apa. Tapi seperti apapun mahalnya telur, dia lebih murah daripada yang lain. Ya, nomor 2 ikan yang paling murah. Ya, ikan ada spesialnya. Kamu bukan hanya mendapatkan protein, asam amino, dan asam lemak. Tidak hanya itu, tapi ada DHA, ada EPA. Nah, daripada kamu hanya makan tumbuh-tumbuhan, kamu hanya dapat AHA, kan lebih baik ikan. Murah, tapi nutrisinya bagus. Ada yang alergi sama ikan? Ya bodo amat, silahkan aja. Yang alergi kan kamu. Bagaimana caranya kamu harus berpikir supaya tidak alergi? Gitu. Piye caranya, Pak? Gampang banget. Imit-imit makannya kata orang Jawa. Jadi kamu yang menyesuaikan. Kamu gatel makan telur, kamu harus makan telur. Satu biji dibagi 8 umpamanya. 1 jam. Tunggu 1. Bagi 1 minum. Minum racikan macin lebih banyak daripada telurnya. Itu bagus, membantu. Ya. Telur 1 dibagi 8. Potongan pertama kamu makan. Ya. Terus kemudian 1/4 jam, 20 menit kamu makan potongan yang kedua. Gitu. Terus lagi. Nah, lama-lama kamu habiskan 8 itu mungkin dalam waktu 8 jam. Baru habis 1 butir telur. Tapi dengan itu kamu punya pengalaman hidup. Kamu ngerasain telur dibagi 8 saja. Kamu bisa 8 jam tidak lapar. Nah, itu istimewanya telur kan kayak gitu. Kamu belajarnya dari situ. Nah, besoknya kamu bagi 4 telurnya. Nah, potongan pertama kamu makan. 1 jam kemudian potongan kedua kamu makan. Nah, lama-lama kamu udah bisa menyesuaikan diri tubuhmu itu untuk seperti itu. Sama seperti kamu tidak sarapan dan tidak makan malam. Nggak bakal bisa, nggak bakal kuat. Terus kemudian kamu bilang, aku mau ikut IF. Jebol kamu. Nggak segampang itu, Ferguson. Ya, makanya banyak orang yang menjalankan IF bermuara di rumah sakit, di opnam. Kenapa? Ya karena selmu nggak ternutrisi. Tubuhmu nggak bisa, nggak mampu melakukan itu. Kecuali kamu menutrisi selmu dulu. Kamu kalau mau 18 jam tidak makan, naik ke 24 jam tidak makan, naik ke 48 jam tidak makan, naik ke 72 jam tidak makan, dan kamu memunculkan stem selmu dan menyembuhkan semua masalah-masalah kanker, tumor, jantung, cuci darah, semua itu kan karena 72 jam kamu tidak makan. Nah itu kalau selmu tidak ternutrisi, nggak bisa bos, nggak kuat. Kamu nggak mampu. Apalagi ditambah hari-harimu tetap beraktivitas. Nggak mampu kamu, tidak mampu. Makanya harus ternutrisi selnya. Bagaimana cara menutrisinya? Bukan dengan air putih, bukan dengan kopi, dan bukan dengan teh. Tapi dengan nutrisi. Apa itu? Yang paling gampang, paling murah racikan macin. Tapi kalau kamu udah kena kanker, tumor, jantung, dan semua hal yang seperti itu, ya mau tidak mau kamu harus minum suplemen pembackup. Liposomal glutathione, propolis, royal jelly, probiotik, MCT, D3K2, magnesium, itu kamu harus minum. Ditambah lagi kalau mau tambahin duitmu cukup, kamu minum omega 3. Ditambah lagi kalau kamu duit masih ada, minum silimari. Ditambah lagi kamu minum kalau masih ada lagi, ada tambahan lagi Polenergy. Kan itu butuh semua kamu. Kamu kalau tanya sama saya minum suplemen apa aja, saya ngomong kaget kamu. Bisa lebih dari 20 buah suplemen yang kamu harus konsumsi. Tapi kan saya memberikan ke kamu aja kan 6, 7 paling banyak. Ya, termasuk magnesium. Nah, kayak gitu, Bos.
Gitu loh. Itu hal-hal yang paling penting untuk kamu bisa menyesuaikan